Kisah Raja Clovis Reindeer, penyatu suku Franka. Bab Whiter, anak dari suara pedang dan doa langit. Hutan-hutan di utara Galia kala itu masih lebat, penuh bisikan dedaunan yang diterpa angin dan raungan serigala di malam hari. Di sanalah di sebuah pemukiman suku Franka Salian, Basina, seorang wanita, bangsawan dari Turingia, melahirkan seorang bayi laki-laki yang kelak akan mengubah wajah benua Eropa. Ia diberi nama Clovis. Ayahnya Childeric adalah seorang raja sekaligus panglima yang dihormati, namun juga ditakuti oleh musuh-musuhnya. Dari sang ayah, Clovis mewarisi keberanian, kemampuan memimpin, dan keteguhan hati. Dari sang ibu, ia mewarisi kecerdasan, naluri politik, dan ketajaman intuisi. Sejak kecil, Clovis tumbuh di tengah dunia yang keras, dunia yang belum mengenal hukum tertulis, di mana kekuatan pedang lebih dihormati daripada kata-kata. Anak-anak kaum bangsawan tidak tumbuh dengan mainan. Mereka tumbuh dengan tombak kecil, panah, dan latihan berkuda. Clovis belajar berperang bahkan sebelum ia mampu mengucapkan semua kata dengan benar. Ia diajarkan cara membaca arah angin untuk menembakkan panah, cara menebas dengan pedang dari atas kuda, dan cara mengenali kelemahan lawan hanya dari gerak tubuhnya. Namun masa mudanya tidak hanya diisi oleh latihan. Ia juga sering mendengar kisah-kisah dari para tetua tentang leluhur Franka yang berani menantang Romawi, atau tentang raja-raja yang mengangkat pedang demi menyatukan rakyat. Setiap kisah itu menanamkan satu keyakinan dalam dirinya. Raja sejati adalah raja yang memimpin sendiri. Di medan perang, bukan yang hanya duduk di atas takhta. Tahun-tahun berlalu, dan ketika Clovis berusia 15 tahun, kabar duka datang. Childeric wafat. Menurut adat, kepemimpinan jatuh kepada putranya yang tertua. Meski masih muda, Clovis diangkat sebagai pemimpin kaum Franka Salian. Namun warisan yang ia terima bukanlah kerajaan yang tenang, melainkan sebuah wilayah yang dikepung ancaman dari segala arah, suku-suku Franka lain yang tidak tunduk, kekuasaan Romawi yang masih bertahan di sebagian Galia, serta ancaman suku barbar tetangga, Bablu, api dan mahkota. Clovis segera menyadari bahwa di dunia ini sekutu datang dan pergi, tetapi kemenangan meninggalkan jejak abadi. Ia memutuskan bahwa penyatuan suku Franka hanya bisa terjadi melalui kekuatan. Target pertamanya adalah Chagrius, penguasa terakhir warisan Romawi di Galia, yang menyebut dirinya Raja Orang Romawi. Pertempuran yang menentukan terjadi di Soissons pada tahun 486. Pagi itu kabut tipis menutupi medan perang. Clovis, mengenakan zirah baja yang berkilau, memimpin pasukannya sendiri dari garis depan. Ia tahu bahwa moral tentaranya bergantung pada keberaniannya. Saat trompet perang ditiup, ribuan prajurit Franka menyerbu. Tombak dan pedang beradu dengan perisai Romawi. Pertempuran itu berlangsung sengit. Pasukan Romawi bertahan dengan formasi rapat. Namun Clovis memerintahkan serangan berulang di titik yang sama hingga barisan musuh mulai retak. Dalam sorakan kemenangan, Chagrius melarikan diri, namun akhirnya tertangkap. Galia pun jatuh ke tangan Clovis. Kemenangan ini membuat namanya melambung. Tapi ia tidak berhenti di situ. Ia melancarkan serangan ke Turingia, mengalahkan mereka dengan kombinasi kekuatan kavaleri dan infanteri berat. Ia menaklukkan suku Alemani yang terkenal ganas, serta membangun aliansi dan sekaligus menundukkan Burgundi. Setiap wilayah baru berarti lebih banyak prajurit, lebih banyak sumber daya, dan lebih banyak musuh yang tak lagi berani melawannya. Lambang burung elang Franka mulai berkibar di wilayah yang sebelumnya saling bermusuhan. Namun Clovis sadar, kekuatan pedang tidak akan bertahan tanpa kekuatan legitimasi. Dan disinilah pertemuannya dengan Clotilde mengubah segalanya. Bab dari pembaptisan sang raja. Clotilde, putri Burgundi yang anggun namun berani, bukan hanya seorang istri, melainkan juga duta sebuah keyakinan. Ia seorang penganut Kristen Katolik yang taat. Malam demi malam, ia berbicara pada Clovis tentang iman barunya, tentang Tuhan yang satu, dan tentang kehidupan setelah kematian yang penuh kedamaian. Clovis mendengarkan, tapi hatinya masih terikat pada dewa-dewa leluhur. Semua berubah pada suatu hari ketika ia memimpin pasukan melawan suku Alemani. Pertempuran itu brutal. Anak panah melesat seperti hujan, benturan perisai terdengar seperti guntur. Pasukan Clovis terdesak, kavaleri musuh mengurung sayap kanan, dan banyak prajuritnya mulai mundur. Dalam kepanikan itu, Clovis menoleh ke langit dan berteriak, "Jika engkau benar-benar Tuhan yang Maha Kuasa, berilah aku kemenangan hari ini. Aku akan percaya padamu dan dibaptis dalam namamu." Entah kebetulan atau mukjizat, pasukannya berhasil membunuh pemimpin Alemani. Melihat itu, prajurit musuh panik dan mundur. Clovis menang. Setahun kemudian di Reims, pada tahun 496, Clovis dan 3.000 prajuritnya dibaptis oleh Uskup Remigius. Upacara itu megah, ratusan lilin menyala, nyanyian rohani bergema di udara,
dan rakyat Galia yang Kristen melihat sang raja barbar menjadi bagian dari iman mereka. Langkah ini adalah manuver politik brilian. Clovis kini tidak hanya memimpin suku-suku Franka, tetapi juga mendapat dukungan penuh dari gereja, Katolik dan rakyat Galia. Ia menjadi raja Kristen pertama dari bangsa barbar, berbeda dengan raja-raja Jermanik lain yang memeluk Arianisme. Bab Maver, pendiri sebuah dinasti. Clovis mulai mengatur kerajaannya seperti seorang penguasa sejati, bukan hanya panglima perang. Ia memerintahkan penyusunan Lex Salica, hukum tertulis yang mengatur segala hal dari warisan hingga hukuman bagi pencuri. Hukum ini kelak menjadi dasar sistem hukum di sebagian besar Eropa Barat. Ia memindahkan pusat kekuasaan ke Paris, membangun gereja-gereja, dan memberikan tanah kepada pihak gereja sebagai bentuk dukungan. Namun di balik kebesaran itu, Clovis tetap waspada terhadap ancaman dari dalam. Untuk memastikan tidak ada saingan, ia kadang menggunakan intrik licik. Beberapa pemimpin Franka ia undang dalam jamuan, lalu dibunuh demi mengamankan kekuasaannya. Seorang penulis dari masa itu mencatat, Clovis menyapa dengan senyum di bibir, namun membawa maut di tangannya. Bagi rakyatnya, Clovis adalah pelindung iman dan pembawa stabilitas. Bagi musuhnya, ia adalah badai yang tak terhentikan. Bab V, sang pendiri abadi. Pada tahun 511, Clovis wafat di Paris. Ia dimakamkan di gereja Saint Genevieve, bangunan yang ia dirikan sendiri. Kepergiannya meninggalkan kerajaan luas, yang ia bangun dari pecahan suku-suku, yang dulunya saling berperang. Kerajaannya dibagi kepada 4 putranya, sesuai tradisi. Meski pembagian itu kelak memicu perselisihan, fondasi yang Clovis tinggalkan tetap kokoh. Sebuah bangsa Franka yang bersatu, sebuah pemerintahan dengan hukum tertulis, dan hubungan erat dengan gereja Katolik. Ia dikenal sebagai pendiri dinasti Merovingian dan sebagai jembatan dari dunia pagan ke dunia Kristen di Eropa Barat. Penutup bayang-bayang sejarah, Clovis tidak pernah menjadi orang suci. Ia kejam, penuh tipu daya, dan tanpa belas kasihan pada lawan politiknya. Namun ia juga memiliki visi jauh ke depan. Ia mengerti bahwa kekuatan militer harus disertai kekuatan moral dan politik. Ia membangun kerajaan yang bertahan lama, menanamkan identitas Kristen pada bangsanya, dan mengubah jalannya sejarah Eropa. Warisan Clovis hidup di setiap prasasti, di setiap pasal hukum kuno, dan dalam identitas bangsa Prancis yang lahir dari persatuannya. Warisan Raja Clovis Permer, penyatunya bangsa Franka. Ketika kabar wafatnya, Clovis tersebar dari tepi Sungai Loire hingga tebing-tebing Sungai Rhine. Dari lembah subur Galia hingga perbatasan hutan gelap Germania, rakyat Franka berhenti sejenak dari hiruk-pikuk hidup mereka. Mereka mengenang bukan hanya seorang raja, tetapi pendiri sebuah dunia baru. Clovis tidak sekadar menorehkan jejak kakinya. Di tanah yang ia taklukkan, ia membentuk tatanan, memahat masa depan bangsanya, dan meninggalkan warisan yang berdenyut dalam nadi sejarah. Berarti warisan terbesarnya adalah persatuan bangsa Franka. Sebelum Clovis, suku-suku Franka hanyalah kelompok-kelompok kecil yang sering bertikai, dipisahkan oleh kebanggaan suku dan dendam lama. Namun di bawah panjinya, mereka mulai melihat diri sebagai bagian dari satu bangsa yang lebih besar. Persatuan ini adalah pondasi kokoh yang kelak memungkinkan kerajaan Franka berdiri sebagai salah satu kekuatan paling perkasa di Eropa Barat. Kedua, keputusan Clovis untuk memeluk agama Kristen Katolik adalah titik balik yang mengubah jalannya sejarah. Saat banyak raja barbar memilih jalan Arianisme, Clovis justru berpihak pada iman rakyat Galia yang Katolik. Pilihan ini bukan sekadar soal kepercayaan pribadi, melainkan langkah politik brilian yang menciptakan ikatan abadi antara kerajaan Franka dan gereja Katolik Roma. Dukungan gereja memberinya legitimasi spiritual yang tak tergoyahkan, sekaligus mempermudah penyatuan hukum, budaya, dan pemerintahan di wilayah yang beragam. Ketiga, Clovis memperkenalkan Lex Salica, hukum tertulis bangsa Franka yang menjadi salah satu sistem hukum barbar pertama yang disusun secara sistematis. Hukum ini mengatur segala hal dari hak waris, denda, hingga proses keadilan, sehingga mengurangi praktik balas dendam tanpa akhir yang pernah menjadi ciri kehidupan suku-suku barbar. Lex Salica tidak hanya berlaku di masanya, tetapi juga meninggalkan pengaruh hingga berabad-abad kemudian menjadi salah satu batu pijakan hukum Eropa. Keempat, ia membangun identitas politik baru bagi bangsanya. Clovis bukan sekadar panglima perang, ia adalah pengatur negara. Ia memindahkan pusat kekuasaan ke Paris, menjadikannya jantung politik dan kelak ibu kota Prancis. Ia memelihara hubungan erat dengan gereja, mendanai pembangunan rumah ibadah, dan memberi perlindungan kepada para uskup, memperkuat posisinya sebagai pelindung iman sekaligus penjaga tanah air. Kelima, ia mendirikan dinasti Merovingian yang memerintah selama lebih dari 2 abad. Walau para penerusnya memiliki kekuatan yang berbeda-beda,
Nama Clovis selalu menjadi simbol kejayaan dan persatuan, panji yang terus dikibarkan untuk mengingat masa awal kebesaran mereka. Bagi rakyatnya, Clovis adalah raja yang mengangkat mereka dari perpecahan menuju kebesaran. Bagi sejarah, ia adalah sang pengguncang takhta Roma di Galia dan pembuka jalan bagi lahirnya Prancis. Hingga kini, namanya terpatri dalam memori bangsa Prancis, dalam kitab sejarah, dalam prasasti gereja tua, bahkan dalam hukum kuno. Ia dikenang sebagai penguasa yang mengubah pedang menjadi mahkota, dan mahkota menjadi lambang negara. Warisannya hidup tidak hanya di tanah yang ia tinggalkan, tetapi ia tinggal di harimau yang masih berjalan di bawah, bayangan pohon-pohon tua yang mungkin pernah menaunginya. Gereja memberiku restu, rakyat memberiku pedang. Tanpa salah satu dari keduanya, aku hanyalah raja di atas pasir yang akan hilang oleh ombak. Hukum yang tertulis di batu akan runtuh bersama dindingnya. Hukum yang tertulis di hati rakyat akan bertahan melampaui generasi. Jangan menilai kekuatan kerajaan dari luas tanahnya saja, tetapi dari sejauh mana rakyatnya berdiri bersama ketika badai datang. Aku telah melihat dewa-dewa lama diam ketika darah kami membasahi tanah. Tetapi ketika aku memanggil Tuhan yang satu, Ia menjawab dengan kemenangan. Maka aku memilih Dia, karena raja harus memilih yang mendengarnya. Seorang raja tidak lahir dari mahkota di kepalanya, tetapi dari keberanian di dadanya. Pedang hanyalah besi, tetapi tangan yang memegangnya, itulah yang menaklukkan dunia.